saya juga bersyukur pada Tuhan, semua karena apa yang Tuhan percayakan. Saya dahulu orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Ya, saya ini sebenarnya orang yang harus binasa dan mati karena semua dosa dan pelanggaran. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup saya, sehingga saya dipilih, Pak. Ya, saya makanya namanya Debbie Basir. Ya, semua orang bingung kenapa Debbie Basir ya bisa jadi hamba Tuhan gitu ya. Saya terlahir dalam sebuah keluarga, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya berasal dari kota Poso. Ya, bahkan dari kecil sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Kata papi saya, apalagi pacaran sama orang Kristen. Apalagi jatuh cinta, menikah. Ya, kata papi saya, lebih baik papi masuk penjara. Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen. Jadi itu tertanam di dalam benak saya sampai saya nggak berani deket-deket sama orang Kristen. Ya, apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Tepuk tangan buat para cowok Kristen. Tapi yang bertobat, yang nggak bertobat ya nggak ganteng. Ya, lalu saya membatasi diri karena ya saya tahu ya saya harus tetap ada di dalam agama saya. Tapi ya Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, dan saya bersyukur saya termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Mengalami badai hidup, jadi saya itu, papi saya itu sangat keras ya dalam mendidik kami, pokoknya main pukul. Salah apa dipukul, salah apa dipukul. Sampai saya kalau dipukul tuh, aduh, minta-minta ampun pun nggak diampuni, saudara. Ya, berapa kali tuh dipukul sampai rambut saya mau digundul, ya. Hanya untuk urusan-urusan yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Nah, karena saya mengalami hal yang seperti itu, saya luka batin, saya kecewa, saya kepahitan. Lalu, dulu saya sebelum bertobat, saya pelatih senam aerobik. Ya, jadi makanya gayanya begini nih, Pak. Tapi Tuhan itu memilih siapa aja yang Tuhan mau pilih kan. Dia nggak lihat ini kita ya. Nah, jadi saya itu karena saya di rumah malas ya melihat yang seperti itu, ya kadang lihat orang tua berantem, ya lalu mami saya bilang, kamu maklum saja kenapa papi begitu, karena papi itu punya banyak pegangan. Ya, pegangannya apa? Ilmu hitam. Ya, jadi dia pernah dimandiin di tengah laut di saat malam bulan purnama, tengah malam diisi ilmu. Ya, dan itu yang sangat mempengaruhi karakternya ketika diisi ilmu kebal. Ya, sejak saat itu makin menjadi marah, mukul. Makanya saya mau bilang orang Kristen yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Harus bertobat. Ya, jangan marah-marah. Tuhan panggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, karena kerajaan sorga itu bukan soal uang, bukan masalah rumah yang mewah, mobil yang mewah, jumlah deposit, tetapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita punya 3 hal aja itu sudah kayak di sorga hidup kita. Ya, benar, saudara ya, hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran kan di situ tumbuh damai sejahtera. Waktu ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Ya, dan Tuhan mau kita menikmati sorga selama kita ada di bumi. Jangan tunggu mati kelamaan. Udah pasti itu janjinya kita mati ke sorga kalau hidup kita berkenan. Tapi Tuhan mau di dunia ini kita mengalami sorga. Dalam rumah tangga, suami istri jangan berantem terus. Ya, jangan ribut terus. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Ya, ribut terus, malaikat baru mau bawa berkat, lihat lagi berantem nggak jadi, malaikatnya balik lagi. Kata malaikat, antar ke Debbie Basir aja yang lagi damai-damai. Ya, jadi jangan berantem terus, saudara ya, karena firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Jadi saya itu mengalami yang seperti itu, saya bete, saya kecewa, saya kepahitan, saya luka batin. Ya lalu saya mulai berteman, bergaul, mereka teman-teman saya orang dunia pada ngomong, ngapain bete? Ya nggak usah bete, nikmati aja hidup.
nikmati dunia. Ya, seolah-olah perkataan ini benar, nikmati saja dunia. Kan hidup kita singkat, ya, enggak usah sedih tapi nikmati dunia. Alkitab berkata yang ada dalam dunia itu hanya 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau kita menikmati dunia berarti kita harus hidup di 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, berarti kita jauh dari Tuhan. Barang siapa barang siapa bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saya akhirnya ya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tanpa firman Tuhan, saya kan nggak tahu. Saya bersahabat dengan dunia. Saya ikuti keinginan daging. Ya, Galatia 5 bilang keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, dan rupa-rupa kejahatan ada dalam daging kita. Tapi barang siapa yang mematikan dagingnya dan hidup berkenan pada Tuhan, maka dia akan memperoleh kerajaan sorga. Lalu saya makin jatuh, singkat cerita aja saudara, karena mungkin sudah banyak yang dengar kesaksian saya ini ya. Jadi saya singkat aja ya, nanti kita langsung masuk ke firman, karena kalau enggak nanti lama saudara ya. Jadi singkat cerita saya jatuh makin dalam, saya melakukan semua dosa, ya namanya juga mengikuti dunia. Saya makin jatuh, lalu singkat cerita saya mau bunuh diri. Dosa itu tidak akan pernah bisa membawa damai dalam hidup manusia. Dosa adalah pencabut damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa pasti hidupnya nggak damai. Jadi daripada tidak damai, lebih baik diakui dan ditinggalkan. Ya, tidak usah angkat tangan di sini. Nanti pengakuan sama Pak Yongki saja dan Ibu. Ya, yang masih sembunyi-sembunyi dosa ya. Jadi saudara, saya akhirnya mau bunuh diri di situ, tapi disitulah Tuhan tangkap saya tahun 95. Cuma di hati itu terbersit sebuah pertanyaan, apakah Tuhan itu benar-benar ada, dan kalau dia ada, siapa dia sebenarnya? Itu yang muncul di hati saya. Kalau memang Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Akhirnya saudara, saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati, Tuhan tunjukkan dirimu kepada saya. Ternyata itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Makanya Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, ya itu akan diperhitungkan, dan carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Jadi ternyata hari itu adalah sebuah sikap hati dari saya yang ingin cari Tuhan. Saudara, sehancur apapun hidup kita, sekalut apapun, ketika ada sebuah pertanyaan di hati, Tuhan itu siapa, dan aku ingin tahu siapa Tuhan yang sudah menciptakan aku. Ternyata itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran ya bagi kita. Lalu Tuhan mulai menunjukkan jalannya. Akhirnya saya malam itu dijamah Roh Kudus di kamar saya nangis untuk pertama kalinya. Saya merasa diri saya kotor. Selama ini saya merasa benar terus. Ya, pokoknya saya benar, yang salah tuh orang tua. Kenapa saya dilahirkan? Bahkan saya menyalahkan Tuhan loh. Ya, orang yang nggak tahu diri, orang yang berdosa itu dirasuk iblis. Saya menyalahkan Tuhan loh. Ya Tuhan, kenapa engkau kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Saya nggak pernah minta lahir. Ngapain Tuhan lahirkan saya cuma untuk menderita? Terlahir seperti ini, lalu saya sekarang mau bunuh diri, terus Tuhan senang kalau saya masuk neraka. Wah, itu saya ini saudara. Tetapi saya bertanya, Tuhan, aku percaya Engkau ada, tapi siapa Engkau sebenarnya? Sebelum saya mati, tunjukkan dirimu. Malam itu saya dilawat Tuhan, saya dilawat Roh Kudus, saya nangis hampir 1 jam, merasa diri saya kotor. Lalu saya terus berseru, Tuhan, siapa Engkau Tuhan? Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, itu hal yang kita nggak dapat di sekolah Alkitab. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Makanya saya selalu berkata, semua orang yang mengaku percaya harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa mengalami Tuhan, ya. Karena yang begini tidak dapat di bangku sekolah Alkitab. Banyak orang bisa lulus dengan S1, S2, S3, S4 sama kayak Samsung S10, ya. Tetapi saudara, ya, yang mengalami Tuhan itu bisa dihitung dengan jari. Dan kita bisa mengalami Tuhan ketika kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Lalu saya
dilawat Tuhan hampir 1 jam, saya nangis. Setelah itu saya merasa ada sesuatu yang plong di hidup saya, di hati saya, dan itu perasaan yang berbeda ketika saya ada di diskotik, itu perasaan yang berbeda ketika saya menang judi, ya itu perasaan yang berbeda ketika saya mungkin melakukan dosa-dosa yang lain, itu perasaan sorgawi yang itu nggak bisa digambarkan dengan uang atau kekayaan atau kesenangan apapun. Itu adalah damai sejahtera yang dari sorga. Akhirnya saya tidak ada pikiran mati bunuh diri, yang ada itu saya pengen kenal Yesus. Siapa Yesus itu? Lalu saya mulai cari gereja, ya saya cari gereja saudara, dan saya cari gereja itu pakai baju senam karena saya takut ketahuan. Ya saya pakai baju senam, saya cari gereja. Ya, saya pertama kali bertobat juga di Betani, saudara. Ya, pada waktu itu di Kota Poso. Saya bertobat tahun 95, 96. Saya terus itu 1 tahun saya berhasil menyembunyikan iman saya. Tapi luar biasa, karena pada waktu itu, makanya saya bilang sekarang orang bersyukur ada YouTube, ada Zoom, ada apa, orang bertumbuh sekarang tinggal mau cari apa coba. Di YouTube juga ada, cuma mau cari tentang iman, ketik. Dulu saya aja handphone belum ada. Telepon rumah. Waktu ketahuan saya jadi Kristen, itu dilarang semua akses. Saya tidak boleh teman datang ke rumah, tidak boleh terima telepon. Jadi iman saya benar-benar hanya bergantung kepada Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, iman bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Ya, di situ iman saya mulai bertumbuh. Saya baca Alkitab, ada sebuah kerinduan untuk mengalami perubahan hidup. Semua firman yang saya baca itu kayak tersingkap. Saya waktu itu tidak membutuhkan seorang ahli teologi untuk menyatakan kebenaran itu, tapi Roh Kudus sebagai guru agung yang membuka semua kebenaran firman Tuhan itu bagi saya. Sehingga setiap ayat itu saya catat di buku, saudara. Aduh, saya lebih daripada mahasiswa sekolah Alkitab pada zaman itu. Padahal siapa saya? Hanya orang berdosa yang tiba-tiba dijamah Tuhan dan Roh Kudus dan tiba-tiba mengalami ya perubahan hidup. Dan saya bersyukur sekarang ya dari YouTube saya banyak melayani orang-orang yang seperti ini. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, mereka bilang, "Ibu, puji Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan." Ya, yang kayak Bapak tadi ngomong, sekarang dari berbagai denominasi gereja, Pak, dari Katolik, dari ya gereja-gereja Protestan, mereka sekarang mulai bertanya tentang baptisan, tentang Roh Kudus, ya. Makanya saya tahu kita nggak perlu bawa denominasi gereja untuk dalam kepenginjilan begitu ya, tetapi saya tahu ini adalah penuaian jiwa di akhir zaman ya, dan saya melihat bagaimana ya Tuhan itu, saya menemukan mesbah doa itu bukan konten yang dicari-cari. Ketika orang punya channel YouTube kan konten apa yang bagus ya, biar bisa menarik banyak penonton gitu ya. Itu benar-benar, jadi dari sekitar sebelum pandemi kemarin itu saya didorong Tuhan, Pak. Luar biasa Tuhan mendorong saya untuk segera ambil alih di dunia media untuk pemberitaan Injil. Saya waktu itu bingung. Saya dunia media itu apa ya? Saya tanya ke suami saya bilang ya itu TV lah. Kalau gitu kita cari coba channel untuk bisa tayang di TV. Saya tanya-tanya teman-teman yang kerja di TV, mereka bilang, "Ya, Ibu bikin dulu 10 episode. Terus harus sesuai standar TV kami, jadi syuting di studio kami aja." Ya, jadi satu episode syuting tuh bayar 6 juta. Jadi kalau 10 episode tuh 60 juta. Saya tanya, "Tapi itu sudah pasti keterima belum?" "Belum, Bu. Nanti akan dilihat dulu bisa ditayangkan apa enggak." Aduh, sudah keluar 60 juta, belum pasti tayang ya. Terus saya, aduh, enggak deh, saya mundur. Saya terus bilang sama Tuhan, "Saya mau Tuhan di dunia media, tapi apa?" Waktu itu kita benar-benar nggak kepikiran YouTube. Akhirnya saya pelayanan di Bali sama mami saya datang ke satu kafe karena ada janjian sama keluarga. Saya lihat ada orang syuting di kafe itu. Ya, jadi saya melihat gini, Saudara, ketika Tuhan berbicara, menyatakan rencananya bagi kita, lalu kita mau, maka Tuhan yang akan ya itu mengklikkan kita ketemu ini, ketemu itu. Pokoknya kita mau dulu. Lalu saya di kafe itu, saya lihat orang syuting-syuting. Kebetulan duduk di samping meja saya itu produser ya. Saya tanya, "Pak, ini lagi syuting apa?" "Oh, kita lagi mau bikin TV, Bu." "Di mana, Pak?" "Di YouTube." Terus saya tanya dia, "Loh, YouTube? Emang bisa ya, Pak?" "Loh, bisa, Bu. Sekarang artis-artis semua beralih ke YouTube. YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas semua, pokoknya tidak terbatasi."
Saya langsung bergairah dan bersemangat. Saya bilang, wih berarti saya juga bisa dong bikin ya. Ya produsernya ngeliatin saya dengan muka yang agak aneh, saudara. Dan dia bilang, ya semua juga orang bisa bikin. Ya ibu punya konten apa yang menarik? Saya bilang biasa aja, saya juga cuma nanya gitu ya. Akhirnya saya, karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, Pak coba deh klik nama saya di YouTube. Siapa? Saya sebut nama saya Debbie Basir, karena orang ada angkat-angkatin khotbah saya kan dari gereja-gereja. Lalu dia buka, dia bilang, ih ini ada yang nonton khotbah ibu sampai 100.000 loh. Berarti saya bisa nih bikin channel YouTube. Bisa banget, berarti ibu udah punya nama di YouTube. Oh terima kasih. Jadi tatapannya sudah tidak aneh lagi, saudara. Akhirnya saya pulang, saya bersemangat, saya bilang ke suami saya, ayo saya sudah dapat jawabannya dari Tuhan. Apa? Kita bikin channel YouTube. Apalagi nih kata suami saya, iki opo meneh, orang Solo kan saudara. Opo meneh iki. Ya teko-teko yung ngomong gawe iki, gawe iki. Ini dari Tuhan. Ya kata produsernya bisa pakai handphone aja dulu. Kita pakai iPhone jadi udah bisa standarnya. Kita syuting pakai iPhone. Saya tidak menyangka ada pandemi ini, saudara. Tuhan itu, dari dulu saya berdoa Tuhan, saya mau melayani Tuhan, bawa saya di tempat di mana Tuhan berada. Karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak, jangan sampai kita ketinggalan, tidak mengikuti pergerakan Tuhan. Akhirnya saya mulai bikin channel YouTube. Saya khotbah di mana aja. Saya suruh anak mudanya atau tim multimedianya langsung saya bilang apa? Bikin YouTube, bikin YouTube. Bikin YouTube, ambil aja khotbah-khotbah yang pendeta khotbah ini, kamu bikin YouTube. Beberapa gembala itu mau ikut, jadi dia gerakan bikin. Benar saudara, setelah kejadian pandemi itu gereja nggak boleh beribadah, semua kan pada bingung itu bikin YouTube akhirnya karena harus online kan. Itu sebelum pandemi itu saya channel YouTube saya baru 60.000 subscribernya. Ya, hampir setahun ini saudara 312.000 subscriber ya channel YouTube saya, bahkan ada salah satu khotbah saya yang ditonton sudah 1,2 juta. Dan itu benar-benar saya melihat saudara ya, itu Tuhan, benar-benar Tuhan, dan bukan itu yang membuat saya bersukacita, penuaian jiwa yang begitu luar biasa. Setiap malam saya mesbah doa, 1 jam pertama yang nonton 25.000. Ya, sampai ada yang bilang sama saya gini, Bu, kamu sama Ahmad Dhani saingan loh. Ahmad Dhani 1 jam pertama live juga, dia bikin konser 25.000. Ya itu saya nggak pernah terpikir, dan 25.000 channel yang nonton akun YouTube. Itu kan satu akun ada satu keluarga. Ada yang satu sekolah Alkitab. Dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini tidak pernah bolong 1 malam pun. Itu Tuhan benar-benar luar biasa. Saya dapetin itu saudara. Karena satu kali ketika waktu pandemi itu semua jadwal cancel. Itu orang lagi pada ketakutan, yang di syuting tiap hari mayat-mayat bergelimpangan tuh dibuang apa semua. Jemaat kan takut, udah nggak boleh beribadah. Berita kematian yang begitu mencekam awal-awal yang Maret lalu. Saya itu dapat pemberitahuan dari YouTube karena channel saya subscribernya sudah melebihi, sudah memadai. Dari YouTube itu dapat fasilitas untuk saya bisa live dari HP. Dari HP langsung live kayak di Facebook. Dari YouTube itu inbox, ya coba sesekali bisa live dari handphone. Nah, saya coba pencet-pencet saudara. Habis saya syuting khotbah malam itu di studio, saya masuk ke channel saya dari HP, saya pencet gambar kameranya. Tiba-tiba itu ternyata udah nge-live, saudara. Terus orang-orang semua sudah pada masuk. Bu Debbie, aduh shalom, Bu. Kita mau apa, Bu? Mau berdoa. Tiba-tiba yang masuk udah ribuan, saudara. Saya juga kaget. Saya bilang sama suami saya, ini gimana? Jadi saya cuma jawab mereka, oh iya, shalom gitu ya. Bu, doa dong, doa. Kebetulan suami saya masih duduk di keyboard malam itu. Saya langsung kode sama suami saya, nyanyi yuk, kita nyembah Tuhan aja. Jadi malam itu suami saya main nyanyi, orang semua pada kasih gambar nangis. Bu, terima kasih Bu, kami dikuatkan Ibu, kita menyembah Tuhan, cuma nyanyi menyembah Tuhan. Habis itu saya berdoa buat mereka, tiba-tiba mereka gini, Bu, besok lagi ya.
besok lagi ya. Jadi ya udah besok saya bikin lagi sampai hari ini tidak pernah berhenti dari yang ikut pertama dulu ya 1.000, 2.000, 5.000 sekarang saudara saya melihat bagaimana Tuhan ya jadi per 1 jam 25.000 besoknya sudah mencapai 50.000, 60.000. Dari situ saya melihat ya kita menyediakan gedung gereja yang sebesar apa untuk menampung itu. Dan saya melihat yaitu yang Bapak bilang Pak, dari Katolik Pak, HKBP, Protestan, semua ikut berdoa. Saya melihat inilah yang Tuhan maksud ya, tubuh Kristus kita disatukan tanpa memandang denominasi, kita hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan orang-orang pada WA, ibu saya dari gereja Protestan, ibu saya dari gereja Katolik, saya tidak pernah menangis selama saya jadi Kristen. Tapi ketika ikut mesbah doa, pujian, penyembahan, setiap hari sekarang saya menangis. Wow, karena orang nggak bisa nangis itu juga sakit jiwa loh saudara. Loh bener loh, Tuhan menciptakan emosi dalam tubuh kita kan untuk tersalur. Ya air mata itu kita harus teteskan ketika kita dalam keadaan bahagia, sedih. Lah kalau orang nggak bisa nangis, ya jadi coba saudara tanya pada dirimu, sudah berapa lama saudara tidak menangis? Ya, kalau saudara sudah sebulan tidak menangis, berarti hati-hati loh. Ada tekanan di dalam jiwamu itu yang kita nih harus menangis, saudara. Karena waktu kita menangis, air mata kita keluar, itu juga ada hormon anti stres yang keluar, ya. Jadi saudara saya melihat apa yang Tuhan buat itu siapa saya. Saya ini bukan orang yang ada apa-apanya, saya nggak sekolah tinggi-tinggi banget, tapi apa yang Tuhan lakukan di hidup saya itu cukup. Ya, dan saya melihat ya hari ini, ya saudara kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya kasih tema adalah bertanding dalam pertandingan iman. Ya puji Tuhan hari ini ada 116 orang yang ikut, ya bukan orang ya, ada 116 Zoom yang ikut yang yang turut serta, tapi orangnya lebih banyak pasti. Ya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9, saya ambil ayat yang ke-25. Ayat 24 dulu. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Artinya apa? Yang jadi Kristen, ya tetap di 24 dulu, yang jadi Kristen tuh banyak. Ya, semua ngomong dalam gelanggang pertandingan, iya, ngaku Kristen, semua ngaku Kristen. Ya, ngaku hamba Tuhan juga banyak yang ngaku-ngaku. Ya sekarang ya kita dibilang semua ada dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saya mau bilang kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Ya, dan bahwa di sini dikatakan semua peserta turut berlari. Ya, semua orang harus berlari. Saudara nggak berlari ya, saudara nggak usah ikut dalam pertandingan. Ya, dan semua orang itu turut berlari. Tetapi ya, ada di dalam satu pertandingan itu ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Ya, kita ini semua lagi bertanding dalam iman, ada di dalam gelanggang pertandingan, sama-sama masih di dunia. Kalau sudah tidak ada di dunia, sudah tidak bertanding. Tapi selama kita ada di dunia, kita ada dalam gelanggang pertandingan. Karena itu dikatakan larilah begitu rupa, supaya kita memperoleh kemenangan itu. Lari begitu rupa itu kalau saya artikan sih, ya tidak ada pelari yang tercepat yang melebihi orang yang dikejar anjing. Jadi saya mau kasih gambaran lari begitu rupa itu kayaknya dikejar anjing. Kalah pelari tercepat itu kalah. Kenapa? Karena dia lari sambil takut nih saudara. Di belakang itu kalau telat ya bisa betisnya yang jadi korban. Saya pernah mengalami dulu sering waktu di Sulawesi lagi jalan gitu anjing tetangga kan nggak ada kandangnya saudara. Anjing tetangga habis beranak. Ya lagi lewat santai-santai dikejar anjing. Wah itu saya dapat pagar, tembok atau pohon. Pokoknya saya panjat dulu. Itu namanya lari begitu rupa. Kenapa? Di belakang ini maut. Ya, waduh saudara kalau belum pernah cobalah sesekali ya. Cari anjing gitu yang galak saudara. Ya isengin dia nanti saudara dikejar. Itu saudara baru mengerti arti dari larilah begitu rupa. Itu itu penafsiran saya sendiri loh ya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami gitu ya. Lari begitu rupa itu artinya kita berlari dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita.
Nggak gampang itu lari begitu rupa menjadi orang Kristen tuh nggak bisa santai. Jadi orang Kristen tuh harus berlari. Nggak bisa kita diam aja. Lalu di situ dikatakan 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan, ya syaratnya apa? Yang pertama menguasai dirinya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi loh. Ya, kalau untuk perlombaan duniawi saja orang berusaha menguasai diri, ya, untuk bisa memperoleh mahkota yang fana, apalagi kita, Saudara. Dikatakan menguasai diri, artinya apa? Kita harus ikuti aturan pertandingan itu. Ya, kalau kita lagi mau lomba lari, ya pakai sepatu lari, jangan pakai sepatu roda. Ya, itu namanya menguasai diri. Ada banyak hal yang harus kita kuasai, harusnya begini nggak boleh. Ya, dalam pertandingan lari itu ada aturan-aturan, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, orang dunia berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi loh. Jadi ingat Saudara, ya mahkota abadi itu sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau. Maukah kita, Saudara? Saya cuma mau bilang ya, Saudara, untuk mendapatkan mahkota, masuk surga bukan hal yang murahan loh. Kita masuk istana presiden aja enggak gampang. Ya, apalagi mau masuk surga, jangan disepelekan. Ya, jadi Kristen ya ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa memperoleh mahkota. Barang siapa yang hidup dalam kekudusan, kata firman Tuhan, mereka lah yang akan melihat Tuhan. Saudara, tanpa kekudusan kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus berjuang untuk terus hidup kudus di dalam apa? Pikiran, perkataan, hati. Kalau bicara soal manusia rusak, saya ini dulu paling rusak. Mulut kotor, pikiran kotor, hidup kotor, semuanya saya kotor. Tapi ketika saya percaya Yesus, yaitu saya baru menyadari saya ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan ketika saya mengikuti Yesus, saya harus mengikuti semua aturan, yaitu firman Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ayat 25 tadi saya dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, semua orang Kristen itu dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal, ya. Jadi ayat 26 bilang sebab, ya, ayat 26 kita baca. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya, petinju sembarang memukul capek tok. Ya hati-hati Saudara ya, kita jadi orang Kristen jangan sampai kita sudah terlibat pelayanan, kita sudah gini ternyata ya kita ini cuma jadi orang Kristen sembarangan. Jadi apa yang kita lakukan tuh sia-sia dan tidak berdampak. Ayat 27 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Ya, arti dari menguasai diri dalam segala hal itu apa, Saudara? Rasul Paulus ya memberitakan firman Tuhan kepada kita semua hari ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kenapa? Ingat, Saudara, di dalam kehidupan kita, ya musuh kita itu yang pertama setan. Yang kedua diri kita sendiri nih. Musuh terbesar kita itu bukan setan, karena setan sudah ditaklukkan oleh Kristus. Musuh terbesar kita apa? Diri kita sendiri. Ingat Saudara, setan tidak akan pernah bisa ya membujuk hidup kita kalau kita tidak bekerja sama dengan Dia lewat pikiran dan lewat sikap hati kita dan hidup kita. Jadi kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Ya, musuh yang pertama itu setan sudah ditaklukkan, ya, dan dia tidak bisa memaksa kita kalau kita nggak kasih dia akses untuk masuk ke dalam hidup kita. Tapi yang kedua musuh yang terbesar itu diri sendiri. Nah, Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Kenapa dia harus menaklukkan dirinya? Karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita masuk neraka adalah perbuatan daging kita. Ya, dosa dalam tubuh ini. Makanya saya suka berkata, jangan apa-apa salahin setan. Kasihan setan loh. Ya, apa dikit gara-gara setan, apa dikit gara-gara setan. Ada orang Kristen itu udah pelayanan selingkuh. Waktu saya tanya gara-gara setan, Bu. Setan bilang yang enak lu yang sial gua. Ya, itu daging bukan setan.
Ya, setan nggak akan pernah bisa membujuk kita untuk bersinah kalau daging kita ini kita taklukkan. Makanya dulu ada jemaat tanya saya, Bu, Ibu sering pelayanan di desa-desa kan? Iya. Kalau di desa-desa gitu ada yang kerasukan nggak, Bu? Oh, banyak lagi pujian orang kerasukan. Kalau di kota-kota besar ada nggak, Bu, orang yang kerasukan? Saya mikir-mikir, hampir nggak ada orang di kota besar kerasukan. Apalagi di New York sana udah nggak percaya ada orang kerasukan pasti. Ya, lalu dia tanya begini, kenapa Bu? Ayo, kenapa di desa-desa banyak yang kerasukan, di kota besar nggak ada? Saya berpikir keras di situ. Kasih saya waktu, saya mau bertanya sama Roh Kudus, saya bilang. Roh Kudus kan guru kita. Tiba-tiba Roh Kudus menjawab saya dengan firman. Ya, karena keinginan daging itu percabulan, hawa nafsu. Lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih saya hikmat begini. Kenapa di kota besar udah nggak banyak orang kerasukan? Karena di kota besar setan sudah tidak bekerja. Ya, setan cuma kontrol. Terutama di gereja-gereja. Setan bilang nggak usah bekerja, kontrol aja. Lancar coy, lancar. Kata setan, lancar kenajisannya, lancar. Percabulan lancar, lancar. Perselingkuhan lancar, lancar. Iri hati, jalan. Oke, pastikan tetap aman dan terkontrol ya. Jadi di kota besar, setan sudah tidak bekerja. Kenapa? Kedagingan manusianya itu sudah lebih kuat dari setan. Ya makanya setan itu sudah tidak mau tinggal di kota besar. Kata setan, Tuhan, saya itu udah nggak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya dia yang selingkuh dia tuduh saya loh. Ya, dia yang melakukan hal-hal yang gitu dia tuduh saya lagi kata setan. Malah kalau di kota besar sekarang tempat-tempat yang sepi, tempat tinggalnya setan didatangi pakai kamera, produser datang ke sana ngapa? Cari setan mau disyuting dijadikan konten. Bayangkan. Kata setan, sudah tidak ada tempat aman bagi kita di dunia ini. Makanya setan sudah tidak betah, Saudara. Jadi jangan apa-apa salahin setan. Ya, kita nih harus tahu kenapa Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku ya menguasainya seluruhnya. Orang yang imannya itu dekat dengan Tuhan, dia harus bisa menguasai tubuh ya, melatih tubuhnya ini dan menguasainya seluruhnya. Yang paling susah itu adalah melatih tubuh. Ya, melatih tubuh ini. Ya, kalau setan kita tengking dalam nama Yesus dia bisa pergi. Tapi tubuh kita ini, Saudara, ya, aduh, rasanya keinginan daging. Nggak usah jauh-jauh. Saya lagi diet nih, Saudara. Ini sudah masuk 4 hari. Puji Tuhan udah turun 3 kilo. Ya, kenapa? Ya, jadi 4 hari, puji Tuhan 3 kilo berhasil. Karena saya kemarin tuh naik 5 kilo berat badan saya. Itu di kamera kan kelihatan banget, Saudara. Saya di syuting itu, muka itu semua pipi toh. Jadi isinya muka tuh pipi semua bulat gitu ya. Saya lihat astaga kenapa saya jadi jelek begitu. Dan ya puji Tuhan juga ada kritik dari beberapa netizen. Ya tahu sendiri kan ya netizen itu kalau kritik waduh tapi baguslah itu menjadikan kita semakin bersemangat. Bu, ibu sekarang jelek loh, gendut banget di TV sekarang gendut sekali. Ya, tadinya saya marah, ini orang kurang ajar banget ya. Tapi terus saya begini, saya akan menjadikan kritiknya ini menjadi ya energi untuk memacu diri saya. Saya harus bisa menundukkan kedagingan dan hawa nafsu saya. Akhirnya saya ya berusaha dan puji Tuhan sekarang kan sudah kelihatan lebih tirus lagi ya Saudara. Ya tapi yang namanya melatih diri itu ya saya nggak lakukan diet yang berat, cuma tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan roti. Ya, cuman itu aja ya. Jadi ya memang itu benar-benar jahat, itu racun ya. Tapi memang hari kedua itu kepala saya kayak ditarik, jadi sakau. Karena dia minta gula, tubuh saya ini minta gula. Saya baru menyadari, jadi kemarin saya ketemu satu dokter, dia bilang, Bu, Ibu nggak usah terlalu yang berat. Yang menjadi racun dan metabolisme tubuh kita itu rusak, itu nasi, gula, sama roti. Jadi Bu, itu tepung ya. Ini 3 ini saja Ibu hindari. Ibu boleh makan apa aja. Makan daging silakan, makan sayur, buah silakan, tapi ini 3 jangan. Ya, jadi Saudara gula itu benar-benar ternyata benar-benar racun bagi tubuh ya. Makanya terjadi banyak penyumbatan. Jadi dokter itu bilang sama saya melakukan itu Bu 3 bulan.
saya bukan sehat, tapi very good, badan saya itu benar-benar saya merasa nggak capek. Dulu saya jalan jauh udah nggak kuat. Sejak saya tidak minum gula, nggak makan nasi, dia bilang sekarang saya bisa jalan sampai 13 kilo saya jalan. Ya, wow, itu luar biasa, Saudara. Jadi saya menyadari sih Tuhan itu ngasih kita tubuh ini untuk kita rawat. Ya, tubuh bukan untuk kenajisan percabulan, bukan untuk ya penyakit, tapi tubuh untuk Tuhan. Jadi memang salah satunya untuk jadi pas saya merasa ya, pas kita nggak makan gula itu, wah yang kebayang teh manis, ya kue, itu muncul semua Saudara. Tapi saya harus bisa menengking itu dalam nama Tuhan Yesus ya. Tubuh ini harus, saya pernah waktu saya puasa 3 hari 3 malam, ya saya pernah puasa 3 hari 3 malam itu ketika ada orang yang mau santet saya Saudara. Ya itu, wah itu benar-benar nggak makan sama sekali, nggak ada yang masuk, hanya air putih 1 hari 1 gelas. Tapi memang langsung turun 5 kilo itu, 3 hari 5 kilo. Tapi di situ saya melihat itu godaannya ya. Waduh, kalau udah hari kedua itu lewat semua makanan di otak kita tuh semua lewat. Keinginan tubuh ini mengerikan ternyata Saudara. Daging itu, waduh, di situ saya baru merasakan, tapi saya ya caranya untuk saya bisa mengatasi ketika sudah lewat bakso, lewat mie ayam, ya bubur nado lewat, itu apa yang harus saya lakukan? Masuk di dalam kamar, doa. Ya waktu saya puasa itu, doa Saudara. Dia kan Alkitab bilang dekatkan diri dengan Tuhan supaya kita bisa mengalahkan termasuk daging kita ini loh. Ya daging ini juga harus kita siksa ini karena daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya berdoa Saudara, puji Tuhan akhirnya saya bisa lalui 3 hari itu. Bahkan ketika itu di badan saya ini muncul bintik-bintik merah semua. Waktu saya ke dokter, dokter bilang ini pembuangan ini toksin Bu, ini dibuang karena tidak ada yang masuk, jadi racun tuh keluar. Dia bilang secara medis 3 hari orang nggak makan itu nggak bisa loh. Ya tetapi saya nggak tahu kalau itu memang Tuhan yang bekerja. Dan Saudara tahu hasilnya apa ketika saya puasa 3 hari 3 malam, orang yang santet saya dia kerasukan. Dia kerasukan. Padahal dia habis itu dia ketemu saya, dia bilang gini, Bu, karena dia nyata-nyata ngomong sama saya santet kamu ya, lihat dalam waktu 3 hari kamu gila. Waduh saya takut juga karena memang dia ada kuasa gelap, istrinya sering cerita dia sering santet orang. Waktu itu Tuhan suruh doa puasa 3 hari, lalu hari yang ketiga itu dia kerasukan Saudara. Akhirnya saya yang mendoakan dia dan melepaskan dia, lalu dia bilang ke saya, dia bilang, Bu, ya saya akui imanmu katanya. Saya coba ya tapi saya dapat dari Tuhan malam itu. Ya Tuhan bilang, aku akan mengembalikan setiap panah-panah api yang dipanahkan kepadamu. Itu akan aku kembalikan kepada dia. Saya sampai berdoa, Tuhan enggak usah dikembalikan, Tuhan ampuni aja orangnya. Saya lepaskan pengampunan buat dia. Akhirnya saya doakan pelepasan dia. Ya benar-benar kerasukan Saudara. Ya terpelanting di lantai. Akhirnya saya layani, habis itu dia bilang, saya akui imanmu Bu, saya coba dengan ilmu itu berbalik menyerang saya. Saya bilang, Pak, Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ya, dan dia punya kuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Jadi Bapak jangan main-main ya, Bapak harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Saudara, ya tetapi yang namanya mengalahkan keinginan tubuh ini loh. Ya, jadi menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar beragama, tetapi yang paling penting kita berubah. Ya, mengalahkan keinginan tubuh yang suka marah-marah, tengking roh marah-marahnya dalam nama Yesus. Jangan salahin setan. Setan itu cuma kipas tok. Ya, waktu saudara sudah terumpan dan emosi, dia kipas doang. Tapi kita sendiri nih yang harus benar-benar dalam nama Yesus. Saya nggak boleh marah, dalam nama Yesus. Ya, jadi kita harus berperang. Itulah yang saya ajarkan setiap malam di mesbah doa. Sehingga saya melihat saudara dari berbagai gereja, orang-orang yang tadi kayak Bapak bilang, dari Katolik, GKST, dari GKJ, mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Makanya saya hanya mau bilang hati-hati loh. Orang-orang yang dulunya tidak tahu dan tidak mengerti kebenaran, sekarang mereka mulai melihat dengan adanya pandemi ini. Pemberitaan Injil itu luar biasa. Ya, sekarang dulu kita hanya di gereja. Sekarang saya bisa khotbah, bayangkan di jemaat di New York. Saya cuma di Jakarta. Ya, Injil itu dibukakan, bahkan ada banyak orang muslim yang suka dengar khotbah saya.
Jadi dia WA ke saya, "Bu, saya bukan Kristen, saya seorang Muslim. Tapi saya suka dengar khotbah-khotbah Ibu. Kenapa, Bu? Karena saya mencintai kebenaran." Wow. Ya, saya melihat Tuhan sedang bekerja, jangan sampai kita yang Kristen tertinggal. Mari kita sungguh-sungguh untuk terus mau mencari Tuhan. Sampai di garis akhir Tuhan kami mau menang, bahkan lebih daripada pemenang.